Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wan Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Road Games yang diproduksi pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Prancis. Pola pembunuhannya yang dilakukan terlihat begitu rapi dan penuh teka-teki. Di dalam film ini Jack harus menerima kenyataan bahwa dirinya tersesat di sebuah pedesaan di Prancis. Di sana ia tidak memiliki apa-apa, melainkan sebuah paspor berlabel Inggris. Hingga akhirnya ia bertemu seorang gadis. Berawal dari pertemuan itu perjalanan mereka pun dimulai. Selama dalam perjalanan bersama gadis cantik itu, Jack seolah sedang berada dalam pusaran kasus pembunuhan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak videonya. Di awal film, memperlihatkan seorang yang sedang mengurus mayat di suatu tempat, yang dimana jasad tersebut langsung ia mutilasi dan dikubur. Setelah itu tak lama kemudian scene beralih kepada seorang pria bernama Jack, yang sedang menunggu di tepi jalan. Menariknya di jalan ini terdapat sebuah tanda yang bertuliskan, "Jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun." Belum diketahui pasti maksudnya, tapi yang jelas setiap mobil yang melintasi jalan itu tidak mau memberikan Jack tumpangan, baik itu dari pendatang baru ataupun warga dari wilayah tersebut. Jack yang sendirian cuma bisa pasrah aja sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu, Jack berjalan hingga pada akhirnya ia tidak sengaja melihat pria dan seorang wanita yang sedang cekcok di dalam mobil. Melihat kejadian tersebut, Jack mencoba melarainya. Namun tak disangka pria itu langsung meninggalkan wanita itu dan Jack di tengah jalan. Setelah bertanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica, yang dimana ia adalah orang Prancis asli, namun bisa berbahasa Inggris bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli, dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Sebagai informasi, Jack sekarang sedang berada di negara Prancis. Namun sialnya di saat mau pulang, ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya dan juga mobil yang dibawa Jack malah dirampas, kecuali paspor yang saat itu masih ada di tangannya, dan masih disimpan sampai sekarang. Berbeda dengan Veronica yang tinggal seorang diri saja, dan berniat merantau ke negara lain karena tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita bahwa orang tuanya sudah lama meninggal akibat sakit kronis, yang tentu saja membuat Veronica sangat sedih. Pada malam tiba, mereka memilih menghabiskan waktu di area pepohonan sambil menghangatkan badan. Pada situasi tersebutlah, Veronica bercerita kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Tu veux de la chair? Good. Pada saat pagi tiba, pas Jack terbangun ia melihat Veronica sudah tidak berada lagi di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berendam di sebuah danau, yang ujung-ujungnya Jack juga ikut berenang di danau itu dan mandi bareng. Allez, viens. L'eau est trop bas. You know how I told you Bah, si, raconte. Qu'est-ce qu'elle a fait? shit about it anymore? Quand tu... Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sambil menyusuri ruas jalan yang ada di wilayah itu. Namun siapa sangka, di sana mereka sudah pasrah dengan keadaan tersebut. Mereka justru melihat sebuah mobil yang berniat memberikan sebuah tumpangan. Tetapi rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica, melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka. Pria yang bernama Grisat itu adalah penduduk asli wilayah ini, dan ia tidak begitu lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya, serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris.
Dan apa boleh buat, Jack tidak bisa menolak ajakan itu. Dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut. Kemudian Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun langsung disambut oleh istrinya Grisat, yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantarkan ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantarkan oleh Grisat. Setelah Mary meninggalkannya sendirian di dalam kamar, Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan diri di atas ranjang, serta tidur begitu saja. Di saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari, yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak yang bertuliskan Grisat. Ketika kotak itu dibuka, terdapat lembaran foto dari masa mudanya Grisat maupun Mary. Tidak sampai di situ. Di kotak tersebut juga terdapat foto seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Atas apa yang sudah ia lihat, Jack sangat yakin Grisat sama Mary tidak tinggal berdua saja di rumah ini. Walaupun pada faktanya, sampai sekarang ini Jack dengan Veronica tidak melihat kehadiran seorang anak, perempuan maupun laki-laki di rumah itu. Selesai makan malam, Jack sengaja menghampiri Veronica yang sedang merokok di teras rumah. Di sana Veronica bercerita kalau ia tadinya mempunyai seorang adik. Tapi nahasnya adiknya itu malah terlindas traktor di saat mereka berdua bermain petak umpet di sebuah ladang. Right from the nose. You mean on the J'étais petite, mon frère et moi, on jouait souvent avec le tracteur. La broyer avec ses lames. On m'a toujours tenu responsable. Je suis fatiguée, je crois que je vais aller dormir. Lalu Jack pun kembali ke dalam rumah sambil menemani Grisat menonton TV di malam itu. Di titik ini Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumah itu, dikarenakan ia harus pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga dengan Veronica, yang berencana untuk merantau ke negara lain demi keberlangsungan hidupnya. Tak lama setelah itu, Jack bertanya ke Grisat apakah ia memiliki anak. Tetapi anehnya Grisat menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas foto anak siapa yang dilihat Jack di dalam kamarnya? Tentu saja Jack sangat terheran-heran dengan pernyataan Grisat. Akan tetapi ia tak ambil pusing dan berniat untuk tidur. Di saat terbangun, Jack pun langsung mandi selayaknya orang normal. Tetapi entah kenapa suasana di rumah itu sangatlah sunyi, dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali. Di saat pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack, muncullah Grisat secara tiba-tiba sambil memegang sebuah palu di tangannya. Grisat berkata bahwa Veronica sudah pergi dari tadi subuh, dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dari tidurnya. Dari perkataannya itu, Jack mulai curiga terhadap Grisat, meskipun bahwa ia mengaku baru selesai memperbaiki pintu lemari. Namun pada akhirnya, Jack mulai mempercayai perkataan Grisat. Setelah ia melihat surat yang sengaja ditulis oleh Veronica, sebelum ia benar-benar pergi dari rumah ini. Tetapi siapa sangka dari surat itulah, Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya tanda tangan Veronica sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja baru menyadari kejanggalan tersebut, Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu. Ketika Jack terbangun, ia pun sudah diangkut oleh mobil pick-up, yang dimana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Viens à ta destination finale, mon pote. Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seorang pria paruh baya yang bernama Delacroix. Pada saat itu Jack langsung berpikir kalau ia saat ini sedang berada di sarang psikopat. Ditambah lagi Delacroix tidak memberikan informasi lebih banyak, selain menyuapnya dengan sepiring makanan. Nggak taunya segala ancaman yang diberikan pria itu kepada Jack hanyalah sebuah gertakan biasa. Ia bermaksud agar Jack tidak lagi berontak seperti anak kecil. What are you gonna do to me? Miam, miam. Si. Tiens. Vas-y. Oh là là, mais bouge pas, je pourrais te couper. Stop! No!
Pada saat itu, bahkan ikatan tali yang ada di tangan Jack sengaja juga dilepaskan. Dan seketika itu Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Tidak tahu tujuannya apa. Tapi yang jelas pria itu kembali mengangkut Jack ke dalam mobil, sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ. Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya baru aja mau disuntik, Delacroix salah fokus pada kompornya yang masih menyala, sampai-sampai menimbulkan asap. Magique. T'as vraiment dû énerver Grisard un peu. Dari situlah Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin, serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut. Langkah demi langkah ia lewati, hingga pada akhirnya Jack berhasil kembali lagi ke rumah Grisard. Dan ia melihat Mary dan si suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, Jack dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah serta mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan. Tanpa basa-basi lagi, Jack langsung membebaskan pada saat itu juga. Namun sialnya di saat yang bersamaan, Mary dan Grisard sudah balik lagi ke rumah itu. Padahal si Jack dan Veronica baru aja mau senang-senang. Ya apa boleh buat daripada ketangkep basah di dalam rumah. Akhirnya mereka berdua kabur. Meskipun ujung-ujungnya pelarian mereka mulai disadari Mary dan Grisard yang sudah terlihat panik. Memang sih, tidak sebanding karena yang satu mengejar memakai mobil, dan yang satu lagi cuman kabur menggunakan kaki sendiri. Alhasil terdesaklah mereka di sebuah ladang, dan mereka harus berhadapan dengan Mary maupun Grisard. Masih belum menyerah begitu saja, Veronica mengajak Jack kabur ke sebuah kabin, yang mana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Hanya saja siapa yang mengira rupanya kabin itu ternyata kabinnya Delacroix, dan ia pun sudah tiba di kabin tersebut. Tapi Delacroix langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di hadapan Delacroix. Dan pada saat itu juga, Jack langsung mengancam Delacroix menggunakan sebuah shotgun, sampai-sampai ia harus terpleset dan tertancap besi tajam. Entah rencana apa yang akan dilakukan Veronica, tetapi yang jelas, ia menyembunyikan keberadaan Jack dengan sebuah terpal. Ditambah lagi Veronica belum puas dengan penderitaan Delacroix, dan ia langsung menusukkan pisau tepat di dadanya. Kemudian masuklah Grisard bersama Mary ke dalam kabin tersebut, yang dimana Grisard langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica. Dalam bahasa Prancis itu, ia memanggil Veronica dengan sebutan anak. Bahkan ia juga sempat membayangkan wujud Veronica ketika ia masih kecil. Artinya, ternyata Veronica selama ini sudah berbohong kepada Jack. Dan begitu juga halnya Grisard. Pada titik inilah, terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai, yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu, di awal film kita diperlihatkan seorang jasad dan seorang pelaku, yang dimana scene itu menjelaskan kebrutalan si Veronica sendiri. Namun sayang, dikarenakan Jack sudah kalap di situasi ini, ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasan Mary maupun Grisard, yang secara faktanya merupakan orang tua dari Veronica. Nahasnya, Mary yang baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris, langsung dihajar Veronica sampai pingsan. Don't fucking move. Don't fucking move. You don't know what you're doing. Non, Véronique! Don't talk to those lunatics. Sedangkan kali ini hanya tersisa Grisard, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ia pun mau nggak mau cuma pasrah setelah ditinggalkan Veronica beserta Jack. Setelah kejadian itu, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari negara ini,
sambil menyetir dengan senyuman bahagia. Hal yang sama pun dirasakan oleh Jack, yang pada faktanya tidak lama lagi ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut. Dan cerita pun berakhir.